Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman tentang apa yang saya pelajari dari ilmu dakwah. Pertama, definisi dakwah. Sebuah kegiatan menyeru kepada kebaikan melalui berbagai media. Bisa juga memiliki makna memanggil, mengundang, menyeru, atau mendorong. Cikal bakal dari ilmu dakwah itu ada dua. Mayani adalah ilmu dasar-dasar atau cara menyampaikan pesan yang mudah dipahami. Albayan itu seperti retorika, sama-sama mengembangkan suatu topik. Dalam retorika, teknik pengembangan bahasa, penjelasan, contoh, analogi, testimoni, statistik, dan perulang. Ada istilah ilmu badi, itu keindahan bahasa. Sejarah dakwah terkait dalam ilmu balago juga mempertimbangkan keindahan dalam kita menyampaikan dan dengan cara yang baik. Bagaimana dakwah itu berkembang? Yaitu ada 3 tahap. 1. Konvensional atau tradisional yang masih dilakukan belum dengan metode dakwah. 2. Sesuatu yang sistematis sudah melalui sedikit pengkajian dengan metode-metode dakwah. 3. Tahapan yang ilmiah dakwah berhasil menjadi ilmu pengetahuan. Syarat ilmu pengetahuan yaitu objektif, metodik, universal, dan sistematis. Lalu hakikat dakwah dibagi menjadi 3, yaitu sifat-sifat dasar dakwah. Pertama, sifat dasar dakwah bersifat persuasif, lalu sifatnya mengingatkan kepada kebaikan, lalu sifatnya mengembalikan fitrah manusia, sifatnya mengingatkan kepada muslim dan non-muslim dengan cara yang baik dan santun, lalu sifatnya rasional. Lalu ketika kita berdakwah, dipastikan orang yang kita beri petunjuk itu dalam kondisi kesadaran penuh. Itu ketiga, peran hidayah dalam dakwah adalah sebagai petunjuk jika memang kita sudah menyampaikan namun hidayah belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tugas kita sebagai pendakwah, kita cukup berdoa saja. Selanjutnya, hukum fikih dakwah, yaitu pada surat Al-Imran ayat 104 dan surat An-Nahl ayat 125 itu adalah landasan hukum kita berdakwah. Lalu di situ timbullah 2 perbedaan, yaitu tentang kewajiban berdakwah. Yang pertama, fardu ain. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah. Lalu yang kedua adalah fardu kifayah, cukup sebagian orang saja. Meskipun ada 2 perbedaan pendapat, namun kita bisa memilih salah satu. Jika memang kita melihat ada perbedaan yang memilih pendapat yang lain, ya kita harus saling menghargai, karena Islam bersifat rasional. Lalu tipe-tipe pendakwah, yaitu yang pertama adalah mustahib, yaitu ulama yang bisa menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah dari sumber Islam. 2. Muntabik, tidak memiliki kemampuan seperti mustahib, dia mengambil pesan-pesan dari para ulama. 3. Muqallid, menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasari, tapi dia yakin bahwa itu benar. Lalu prinsip dakwah yaitu memberi keteladanan sebelum berdakwah, mengikat hati sebelum menjelaskan. Pendakwah itu harus benar-benar yang disampaikan nilai-nilai keislaman. Ketika berbicara, pendakwah tidak merasa lebih tinggi. Dakwah modernisasi agama, yaitu bertindak radikal, terus itu terjadi di pikiran terlebih dahulu baru ditindakan. Solusi radikal, semangat modernisasi agama ialah pilihan di tengah-tengah berlebihan yang dalam sewajarnya saja. Sebisa mungkin harus berhati-hati dalam beribadah, tidak sembarangan untuk menonton kajian, tidak melarang tapi lebih berhati-hati dalam belajar ilmu agama. Sebisa mungkin harus mempunyai guru yang bisa membimbing. Elemen dakwah itu ada pelakunya, ada materi, dan ada pemateri. Penyesuaian kalangan baik ini orang tua, remaja, dan anak kecil. Misalnya kalau anak kecil kita menyampaikan dengan hiburan dan candaan. Ketika kita menyampaikan kepada remaja yang relate dengan masalah remaja. Dan kalau kita ingin memulai dakwah, kita memulai terlebih dahulu ke orang yang terdekat. Lalu pesan dakwah menjadi hal yang penting dan perlu adanya perhatian khusus. Dakwah itu akan ajakan tentang kebaikan, maka dari itu pesannya itu harus berani berisi yang baik-baik, bukan malah ujaran kebencian. Selain metode yang harus menarik, pesan dakwah juga diperhatikan, jangan cuma metodenya menarik tapi isi pesannya tidak baik. Baik itu sama aja percuma. Efek dakwah yaitu kebaikan orang yang belum tercerah menjadi tercerah, yang belum baik menjadi baik, yang lebih baik
yang lebih baik menjadi lebih baik, namun bahwa sesuatu berubah tidak bisa instan. Sudah segitu saja rangkuman saya tentang pelajaran dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.